Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Lafiza dari Prodi MSDM 2020. Nomor induk mahasiswa saya ialah 10 20 200 30. Oke, di sini saya akan membuat video resume tentang tiga materi negosiasi yang terakhir. Itu ada tiga materi. Yang pertama itu gimana cara menanggapi negosiasi yang sulit. Yang kedua ialah mendatangkan pihak ketiga dalam negosiasi, dan yang terakhir cara terbaik dalam bernegosiasi. Mari kita lanjut ke materi pertama. Oke, yang pertama ialah bagaimana cara menanggapi negosiasi yang sulit gitu. Nah, kita dalam sehari-hari tentunya akan menemui yang namanya negosiasi tanpa kita sadari gitu. Dan negosiasi itu ialah bertemu dengan orang lain untuk melakukan kerjasama gitu. Tentu orang itu berbeda-beda gitu kan, dari cara sikapnya, cara berbicaranya, cara pola pikirnya, seperti itu. Nah, untuk menanggapinya itu yang pertama kita harus mengerti dan memahami situasi yang terjadi pada saat itu, dan sebisa mungkin kita untuk tidak memikirkan ego kita sendiri gitu. Walaupun kita ingin menang juga, namun kita harus berusaha untuk menurunkan ego agar mencapai hasil yang baik kayak gitu. Jadi kita tidak terus. Yang kedua, kita harus menahan emosi gitu. Dan kalau kita menemui orang-orang yang sulit untuk diajak berkomunikasi, yang tidak mudah untuk mengerti maksud dan tujuannya, sebisa mungkin kita harus sabar dan menjelaskan dengan detail dan jelas kayak gitu, agar tidak terjadi salah paham di pertengahan jalan saat melakukan negosiasi. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Kita lanjut ke materi kedua. Nah, materi kedua itu menjelaskan tentang mendatangkan pihak ketiga dalam bernegosiasi, gitu. Kedatangan pihak ketiga ini dalam negosiasi berartikan bahwa negosiasi tersebut tidak sedang baik-baik saja, gitu kan. Mereka sedang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara kedua belah pihak. Nah, pihak ketiga ini bukan sebagai penentu akhir, melainkan hanya sebuah mediasi gitu. Nah, intervensi pihak ketiga ini sebenarnya memiliki kewajiban dan batasan juga gitu. Jadi walaupun ada pihak ketiga, tetap negosiasi itu akan ditentukan oleh para pihak negosiator, bakal berlanjut atau diakhiri lah negosiasi tersebut kayak gitu. Nah, ada dua intervensi yang kedatangan pihak ketiga, yaitu mediasi dan arbitrasi kayak gitu. Oke, kita lanjut ke materi terakhir ya. Ini materi yang terakhir dalam mata kuliah negosiasi kayak gitu, yaitu gimana sih cara terbaik untuk melakukan negosiasi kayak gitu. Nah, sebenarnya itu ada 10 cara terbaik gitu kan. Namun yang saya mengerti itu ada beberapa yang saya akan jelaskan di sini. Itu yang pertama, persiapan gitu. Tentu persiapan itu penting gitu kan. Persiapan itu penting dalam melakukan negosiasi, karena jika kita tidak melakukan persiapan, maka bisa jadi di pertengahan jalan kita akan gagal dalam melakukan negosiasi tersebut. Nah, kemudian selain persiapan, kita juga perlu adanya strategi dan taktik gitu. Kita harus memiliki strategi dan taktik tersendiri untuk menghadapi negosiator lawan gitu. Terus yang ketiga itu ialah memiliki batna yang jelas, dan juga mengetahui batna pihak negosiator yang kita akan temui kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ialah harus memiliki reputasi yang baik dan memperjaganya. Maksudnya gimana? Karena kalau kita memiliki reputasi yang baik, tentu pihak negosiator yang akan kita temui itu akan menilai kita memiliki nilai plus lah gitu, karena kita memiliki reputasi yang baik. Tentu mereka akan percaya seperti itu ya. Itu saja video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.